Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza di sini di kesempatan event kali ini yang bertema Plastic and Rubber Indonesia. Kita akan menjelaskan terkait Mitigation Disaster Risk and Data Center with AKCP and NMS Integration. Nah, dari judul ini sebenarnya kita lebih mengkerucut ya terkait data center pada pabrik atau factory di Plastic and Rubber Indonesia ini. Jadi langsung saja kita pembahasannya lebih ke overview dulu nih. Jadi jadi kita gali dulu apa itu data center. Nah, dikutip dari crowdraya.com, data center atau pusat data adalah fasilitas fisik yang berupa bangunan yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan. Jadi dapat digarisbawahi data center sebagai pusat data yang kita miliki yang pastinya berkaitan dengan production dari bisnis yang kita miliki. Nah, sedangkan disaster adalah kejadian yang tak terduga yang mengganggu operasional data center baik sebagian maupun secara keseluruhan. Pastinya peristiwa disaster ini menyebabkan adanya downtime, kerusakan perangkat, kehilangan data, hingga kerugian finansial yang signifikan. Kita lanjut setelah kita tahu apa itu overview-nya dari data center dan disaster data center, lalu kita lanjut ke materi faktor kerusakannya. Jadi apa aja faktor kerusakannya? Nah, di sini faktor kerusakannya yang paling pertama yaitu adalah bencana alam ya. Ini nggak dipungkiri lagi kalau bencana alam itu menjadi faktor utama ataupun faktor yang tidak kita duga gitu loh. Nah, di sini contohnya adalah banjir. Selain banjir juga ada contohnya gempa bumi. Nah, di kedua contoh ini itu pasti menjadi kerusakan di data center kita. Contohnya di sini banjir itu bisa mengakibatkan data center kita tergenang air atau kemasukan air. Maka ini menjadi fokus juga terkait faktor kerusakan di data center kita. Selain itu adanya kegagalan infrastruktur. Ini yang dimaksud adalah pemadaman listrik maupun terhadap PAC atau pendingin pada data center kita. Selanjutnya faktor kerusakan lainnya adalah kesalahan manusia ataupun human error ya. Jadi ini adanya tindakan sabotase ataupun akses ke data center kita yang tidak terkontrol. Jadi tidak adanya log ataupun analisis ataupun record pada saat orang ataupun teknisi yang masuk ke data center kita. Selanjutnya gangguan lingkungan. Ini juga menjadi concern utama di mana gangguan lingkungan itu mempengaruhi kayak kondisi lingkungan, suhu, kelembapan pada data center yang kita miliki. Secara tidak langsung ini juga dapat merugikan device-device yang ada pada data center kita. Setelah kita mengenal faktornya ya, pasti ada dampak yang diakibatkan. Nah, contohnya di sini adanya downtime. Nah, ini sudah umum ya. Jadi kalau data center kita tidak beroperasi, itu tidak terjadinya layanan yang bergantung pada data center. Jadi baik secara infrastruktur maupun network dan server yang kita miliki itu tidak bisa kita gunakan. Pastinya juga dari situ hilangnya data. Hilangnya data ini jadi kita tidak punya data untuk kita backup terhadap data center kita. Jadi kalau data center kita mati, ya kita nggak bisa ngambil data yang kita miliki nih. Proses semuanya itu tidak berjalan. Lalu yang ketiga ini pasti berkaitan dari dua faktor di atas, yaitu adalah kerugian finansial. Nah, ini juga jadi faktor utama ya, atau faktor yang menurut saya diperhitungkan gitu. Di mana pasti ada biaya perbaikan, kehilangan pendapatan dan kepercayaan terhadap customer ataupun pelanggan. Lalu setelah dampak yang tadi kita tahui, pasti kita juga melampirkan atau menginformasikan apa sih solusi dan pencegahannya. Nah, di sini ini salah satu dari solusi pencegahannya. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan. Nah, di pemantauan lingkungan kali ini kita bisa gunakan sistem seperti AKCP ataupun NMS ya. NMS itu contohnya berupa OP Manager, PRTG ataupun Nagios. Nah, kita juga perlu cadangan daya. Cadangan daya nih yang dimaksud di sini adalah UPS.
Lalu kita juga perlu siapkan disaster recovery plan, DRP atau DRC dari data center tersebut. Agar misalkan kalau data center utama kita mengalami kegagalan, maka kita bisa melakukan backup atau recovery ataupun failover dari data center failovernya atau pembackupnya. Selain itu juga pasti di poin terakhir perlunya latihan simulasi bencana. Nah ini yang mungkin luput ya dari kita selaku tim, di mana kita tidak mengevaluasi tim-tim yang terkait untuk melakukan simulasi bencana gitu atau preventifnya. Kita lanjut terkait solusi dan pencegahannya, masuk ke solusi AKCP. Nah di sini kita coba kenal dulu ya apa itu AKCP. Jadi AKCP adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1981. Dia merupakan salah satu penyedia solusi pemantauan lingkungan yang berbasis sensor dan keamanan yang udah established di seluruh dunia. Nah, dari produk AKCP ini sebenarnya ada dua komponen yang penting. Yang pertama adalah main unit, dan yang kedua adalah sensornya. Di sini kita coba bahas dulu terkait main unitnya. Jadi main unit ini berfungsi sebagai pusat kendalinya ataupun pusat kontrolnya ataupun akses terhadap user interface yang kita miliki di AKCP. Nah variasinya ada banyak, yaitu sensor probe, probe plus, lalu ada security probe, ada warehouse gateway, dan AKCP Pro Server sebagai DCIM-nya. Nah kita bahas dulu terkait sensor probe-nya. Nah sensor probe ini adalah seri pertama dari AKCP. Jadi pada saat AKCP itu launching ataupun berdiri, ini adalah solusi yang pertama kali disediakan oleh AKCP itu sendiri. Nah tipe-tipenya itu contoh sensor probe 2, probe 4, dan probe 8. Lalu dilanjutkan dengan probe 8 X20 dan X60. X ini menandakan adalah dry contact-nya ya. Jadi sensornya AKCP itu selain dari UTP ataupun interface, itu juga bisa menggunakan dry contact. Nah fitur utamanya itu pasti ada web base, ada alert dan notification, lalu support juga SNMP, dan dia standalone device. Kita lanjut ke sensor Probe Plus. Nah Probe Plus ini adalah generasi lanjutannya dari sensor probe yang di awal tadi. Contohnya di sini sensor probe 1, probe 2 plus, probe 2 plus LCD, dan probe X plus. Nah, dia ada fitur utama tambahan terkait modular desain, ekspansi dan fleksibilitasnya, dan terdapat security tambahan pada device tersebut. Kita masuk lagi ke security device ataupun enterprise dari produk tersebut, yaitu adalah security probe. Nah, security probe ini juga terdiri dari 5E, 5ES, dan 5ESV. Nah, fitur utamanya pasti dia bisa multi sensor support dan ada expand tambahan terhadap main unitnya, lalu ada video monitoring integration, advanced alerting system, dan lain sebagainya. Kita juga memiliki main unit lain yaitu interface gateway. Nah, wireless gateway ini diperuntukkan untuk jaringan nirkabel yang dibatasi ya. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi berbasis LoRa yang disupport oleh AKCP itu sendiri. Dan AKCP main unit ini juga tersedia AKCP Pro Server. Nah, AKCP Pro Servernya di sini bertugas sebagai sentral dari main unit yang kita miliki. Ataupun misalkan kita ambil contoh, kita memiliki main unit lebih dari satu, kita bisa menggunakan AKCP Pro Server ini sebagai jembatan ataupun gateway dari main unit yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu lagi nih yang namanya mengakses main unit secara terpisah. Nah ini adalah fitur-fitur main dari AKCP ya. Jadi user interface dari AKCP itu pastinya berbeda-beda dari setiap tipenya. Contohnya di sini menggunakan sensor probe. Di sini ada summary itu tujuannya adalah untuk overview ataupun dashboard. Lalu access control ini dipengaruhi karena kita memiliki sensor RFID look. Lalu ada sensor. Nah kalau sensor ini untuk konfigurasinya, maupun kita setting threshold, perubahan nama sensor dan lain sebagainya. Lalu juga ada event itu mencakup
log-log yang tersedia pada AKCP, baik dari main unitnya ataupun dari sensornya. Lalu juga ada notification. Nah, notification di sini untuk integrasi antara AKCP dengan notifikasi lainnya seperti email dan lain-lainnya. Itu contohnya bisa kita notifikasikan ataupun kita tambahkan action ke email ataupun ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, terakhir menu setting. Nah, konfigurasi setting ini contohnya kayak general ya, jadi perubahan nama device-nya, perubahan IP, dan lain sebagainya. SMTP mail itu bisa dilakukan di menu setting. Nah, kita masuk ke sensor AKCP. Nah, sensor AKCP itu sendiri sebenarnya variasinya banyak. Jadi kita sebenarnya bisa langsung visit ke akcp.com, lalu kita cari tab sensornya. Nah, contohnya di sini kategori sensornya power system ya. Jadi power system itu bisa berupa arus AC ataupun DC, lalu juga ada environment monitoring, contohnya kayak airflow, temperatur, humidity, lalu ada water leak, full leak, lalu dan vibration. Nah, dilanjutkan dengan input ataupun output. Nah, ini biasanya yang sering digunakan adalah relay. Selain itu juga ada dry contact, wire sensor, dan wireless sensor. Lalu ada juga kategori security system. Nah, security system ini berkaitan dengan access control, door contact, motion, smoke, dan warning light. Dan ada spesial sensor juga seperti tank monitoring dan sensor adapter. Nah, setelah kita bahas AKCP tadi, setelah main unit dan apa aja sensornya yang bisa digunakan oleh data center, lalu kita coba integrasikan antara AKCP dengan NMS yang kita miliki. Nah, sebelum itu benefit apa sih terhadap integrasi ini? Jadi yang pertama pastinya pemantauan terpusat, yang selanjutnya adalah notifikasi alarm terintegrasi, analisis data yang lebih detail, lalu ada efisiensi operasionalnya. Lalu yang terakhir ada kompatibilitas dengan standar SNMP. Nah, inilah yang kita manfaatkan sebagai standar ataupun integrasi terhadap AKCP dengan NMS. Nah, sebelum itu kita juga bahas terkait MIB. Jadi MIB ini adalah bagian komponen dari SNMP. Jadi MIB itu adalah basis data yang digunakan untuk mengelola objek dalam jaringan komunikasi. MIB juga merupakan komponen penting dalam SNMP yang memungkinkan perangkat pada jaringan pemantau dikontrol. MIB berisi informasi tentang setiap perangkat pada jaringan termasuk status, kapasitas, dan kinerjanya. Nah, di dalam MIB tersebut juga ada OID-nya. Nah, ini OID ini adalah object identifier. Adalah string numeric yang digunakan untuk identifikasi objek secara numeric. Nah, contohnya di sini bisa dilihat 1.3.6.1 itu adalah numeric dari setiap OID. Nah, bagaimana kita caranya untuk menambahkan ataupun mendapatkan MIB AKCP? Nah, di sini untuk mendapatkan MIB file kita sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama, kita login dulu dengan akun portal AKCP yang kita miliki, lalu kita input produk dan MAC address-nya. Setelah itu kita scroll dan kita cari download MIB-nya. Atau kita juga bisa mengakses AKCP dengan cara akses ke web AKCP yang kita miliki, lalu ke sensor. Setelah sensor kita bisa tarik atau get SNMP OID. Nanti akan muncul list OID yang tersedia pada AKCP produk kita. Nah, selanjutnya ini ada MIB tools. Setelah kita mendapatkan MIB, kita coba generate MIB tersebut atau kita import. Sebenarnya banyak tools yang tersedia. Di sini saya coba lampirkan ada 5 ya. Sebenarnya NMS pun juga punya fitur tersebut. Yang pertama Pacer MIB Importer, terus ada SolarWind dan Manage Engine itu juga sudah tersedia importernya. Lalu untuk lain dari NMS-nya contohnya ada e-reasoning dan Free MIB Browser. Nah, ini contoh import MIB filenya. Setelah kita import, lalu kita dapatkan kriteria apa aja yang kita butuhkan, kita deploy ke NMS yang kita miliki. Nah, dari bagian ini kita bisa lihat dari AKCP device yang kita miliki, itu contohnya SNMP MIB yang tersedia pada sensor. Contohnya di sini temperatur,
lalu humidity, power, dan other information lainnya ya. Contohnya kayak water leak dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan sensor yang kita miliki. Nah, setelah itu kita bisa melakukan get informasi terkait sensor tersebut menggunakan SNNP MIB. Nah, di sini kita tinggal tambahkan device AKCP tersebut di NMS dan kita tarik MIB-nya. Itu baik dari PRTG, OP Manager, dan Agios dan lain sebagainya, itu udah memungkinkan untuk menambahkan informasi ataupun monitoring pada device AKCP. Nah, contohnya di sini. Jadi setelah kita tambahkan device-nya, lalu kita bisa monitoring nih. Kita tambahkan OID-nya sesuai dengan template pada NMS tersebut. Setelah itu kita juga bisa melihat historical data monitoringnya di sini. Contohnya kalau di PRTG kita bisa melakukan live data 2 days, 30 days, dan 1 tahun. Atau kita bisa tarik historical datanya. Nah, yang terakhir pasti dari pihak manajemen membutuhkan report ya. Nah, dari NMS itu kan pasti lebih advance lagi terhadap reportnya yang dimiliki. Jadi kita juga bisa import data KCP yang kita miliki. Di sini contohnya kita menggunakan PRTG. Kita bisa melihat nih grafik pada temperatur kita itu seperti apa, apakah pernah ada high critical ataupun downtime, ini bisa kita setting. Ataupun kita bisa melihat availability dari sensor tersebut pernah mati atau tidak. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau diinfokan lebih lanjut terkait AKCP ataupun NMS lainnya, bisa langsung visit ke www.dcmmonitoring.com. Di situ banyak informasi yang tersedia terkait NMS ataupun EMS lainnya yang selain dari AKCP. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.